Halo, selamat pagi semuanya. Kita pada kesempatan kali ini adalah dolan bareng RT 01 Karangploso, Meguharjo, Depok, Sleman. Ya, ini adalah para peserta yang menunggu kedatangan bis. Saat ini kebetulan pukul 6, tapi sudah sangat cerah sekali. Kita lihat ya, anak lanang masih menunggu, berharap-harap cemas kapan ini bisnya datang. Terlihat para peserta dan juga seluruh perbekalan disiapkan, karena jelas ini perjalanan yang sangat panjang. Excited menuju ke Pantai Klayar Pacitan, tujuan akhirnya ya. Kita lihat para pemuda-pemudi dan seluruh peserta di sini tetap antusias. Terlihat Pak RW berbincang-bincang dengan para pengurus. Kemudian lihat betapa tidak sabarnya anak-anak untuk mengikuti perjalanan pada kali ini. Ya, dadah, halo. Dan adik si kecil masih setia menunggu bangun kepagian. Oke, kita coba masuk ke bis. Ternyata bis 1 dan itu bis 2. Kita ke bis 2 ya. Kita naik di antara gerombolan para penumpang, menyempatkan diri untuk naik pertama kali, menentukan kursinya pastinya. Kursi saya di mana ya? Gitu. Oke, terus belok kiri lurus wae gitu. Oh ya, ditunjukkan itu di belakang loh. Apakah sini? Oh bukan, masih mundur lagi. Ya, ini adalah istirahat pertama dari perjalanan kita pagi ini, tepat pukul 8 di Siono Wonosari. Di rest area atau pom bensin Siono masih terlihat kantuk-kantuk. Ini Pak Gambyong, rockstar yang masih energik di usia tidak muda lagi ya gitu. Terus kemudian Pak RW sedang mengatur-ngatur sana sini apa yang bisa diatur. Kita lihat memastikan agar semua persiapan dan perlengkapan tersedia gitu ya. Oke, kita sudah jalan lagi. Kita menuju dari Wonosari ke arah Wonogiri ya teman-teman ya. Kita masih sing a song, menikmati lagu-lagu dari bis ya, anak lanang main kemai. Oke, kita jalan, di sini senang, di sana senang. Oke, ini adalah tempat pertama, Ocean View Cafe. Kita ini sepertinya baru ya teman-teman ya, baru banget kok ini. Mungkin di awal tahun kemarin, jadi masih belum terstruktur, belum apa ya istilahnya, masih banyak free-nya lah, dengan spotnya juga belum banyak. Cuman memang dia wilayah view-nya oke ya, jadi tebing menjurus ke laut. Kita lihat di sini, kita masih mencoba untuk muter-muter. Jadi pengen tahu, banyak yang berburu ke toilet setelah perjalanan hampir 3 jam. Jadi ya nyari toilet dulu keadaan. Kalau kita ya, kita ketemu Pak Kris selaku ketua panitia, dia menjelaskan bahwasannya di sini tuh Pak, udah lama belum Pak, di sini baru berapa tahun berdirinya ya, baru tahun lalu, kita awal tahun baru mulai beroperasi Pak, gitu katanya. Jadi kita lihat memang terlihat masih baru. Termasuk yang laut itu juga udah disiapkan belum Bapak? Kita masih menata dan menata. Oke, jadi mungkin 1-2 tahun lagi udah mulai ready. Di sana juga ada restoran, nanti akan dibangun something di situ seperti live music dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut tuh adik-adik Karangploso. Kita lanjut lagi, kita cari spot-spot ya, cari spot-spot yang bisa buat shoot yang bagus gimana. Oke, dan
Halo Om. Hai. Kita jalan terus. Ini spotnya ya, itu terlihat perbatasan laut hijau dan laut biru, terlihat sekali. Entah itu yang hijau apa, yang biru apa gitu ya. Mungkin itu nggak terlalu anu kali ya. Jadi ya masih nunggu-nunggu yang pada ke kamar kecil. Kita lihat spot-spot jurang tebing-tebingnya itu oke ya, cuman belum ditata ya dengan baik, tapi kalau udah ditata nanti pasti akan keren banget hasilnya ya. Para bocil, anak-anak dari mana ini anak-anak ini, dan nyonya nggak tahu habis foto dari tebing tadi, foto-foto jalan sendiri-sendiri mencar-mencar. Jadi ya udahlah, gimana ininya aja lah, nyamannya ya. Saya coba dari bawah sampai ke atas melaju, mencoba menjelaskan bahwasanya setelah ini kita ke pantai Banyutibo dan juga pantai Klayar gitu ya. Dan ini menuju ke tempat pintu masuk tadi itu menanjak teman-teman, jadi ini udah panas menanjak pastinya. Aduh, capek sekali ya. Ya, saya sedang mencari si kecil di mana, ngumpet di mana dia. Nah, itu si kecil SK, terus kemudian nyonya dan juga anak lanang pertama Nopal. Cukup capek juga, jadi maklumin aja, tapi seneng. Kita lanjut lagi ya, kita ke atas. Ini nanjak terus teman-teman ya, tadi nanjak terus dan rodok curam juga sih tanjakannya. Jadi kalau nggak biasa jalan ya capek, pasti capek sekali ya. Ini bersama tim Ronda Selasa, Om Gambyong, Pak Ngadiono, dan juga Om Haryono yang kebetulan ketemu di jalan. Dia tidak sampai ke dasar, cuman di atas aja, dan belum sarapan katanya. Sama ya, semua belum ada sarapan, peserta belum ada yang sarapan. Oke, ini adalah Pak RW dan Pak Haji Aswandi. Kedua Pak Haji ini sedang mendiskusikan bisnis. Ya, kita udah nyampe nih di Pantai Klayar. Kita mau OTW ke Pantai Banyutibo, dan di Banyutibo nanti ini cukup lumayan ya perjalanannya, makanya kita menggunakan istilahnya shuttle gitu teman-teman. Tapi sebenarnya ini carry biasa ya, cuman ya sangat sederhana sekali. Kita bersama Pak Dukuh, Mbah Dukuh, dengan Pak PLT Dukuh saat ini. Kebetulan mereka juga kotaknya belum dimakan. Kalau kita tadi sudah dimakan di bis gitu ya, jadi mungkin dia harapannya bisa makan di pantai Banyutibo. Yuk, here we go, kita OTW. Lihat teman-teman, curam sekali ya. Ini pengamanan di kendaraan juga ya, kita hanya pegangan seperti itu, pegangan besi-besi terkait. Jadi kalau pas menggok terus tanjakan atau turunan, wah, memacu adrenalin. Untuk kecepatannya nggak terlalu kencang sih, Pak supir mengemudi, jadi kita masih bisa kendalikan. Cuman kalau ngeliat ke belakang gitu kayak inget naik angkot tahun 80-an gitu ya. Ya, ini masih hampir dekat ya, tapi hitungannya masih jauh ya. Masih kita senang semua bagaimana menikmati pedesaan. Di sini hampir tidak ada penghuni ya, pemukiman tuh nggak ada. Jadi ini kita sudah sampai di Banyutibo ya, Pantai Banyutibo. Ini memang tempatnya lumayan sempit dengan Om Tonang. Halo Om. Kita kloter pertama yang nyampe, teman-teman masih pada OTW. Nah, saya berusaha menyempatkan diri untuk foto di tulisan Banyutibo tadi, karena memang kita harus berebut dengan banyak pengunjung lainnya, karena sulit itu untuk mengambil spot di situ. Anak lanang ngapain itu? Terlihat mencoba mencari ujungnya. Oh, ternyata ujungnya di situ. Jadi nyonya juga mengajak foto di sini. Ya, kita foto dulu gitu ya. Kita foto dulu spot utamanya di situ. Hai. Anak-anak bertanya, ini di mana? Ini adalah di Watutibo. Itu Watutibonya Abi.
Batu Tibo, dia harus renang ke situ, tapi kelihatannya jauh ya, nggak usah ya. Turunnya terlalu curam, harus pakai anak tangga, naiknya juga sulit nanti kan. Kita lihat ombaknya juga sedang sangat pasang, biru sekali. Itu nggak tahu kalau di rumus samudra itu ada yang kayak narik atau nyedot gitu ya teman-teman, apa namanya nggak tahu. Jadi ini kita masih lihat para rombongan, seluruh rombongan, seluruh peserta, tapi ada yang belum datang juga, jadi belum bisa dilibatkan dalam foto-foto. Kita masih melihat bagaimana angin kencang, deburan yang sangat berisik. Nah, ini adalah mata airnya teman-teman ya. Jadi di atas sana itu ada sumber, kemudian dia mengalir di sungai ini. Ini sungainya bening banget sumpah, banyak lumutnya, saking beningnya, jadi kelihatan dasarnya. Ini terus menuju ke muara, bermuara ke laut ya. Tuh kita lihat ada yang di pihak gitu dan akhirnya dijatuhkan atau tibo. Makanya ini adalah Banyu Tibo. Kita lihat si kecil, si bungsu masih bermain air karena dia tidak pernah lihat sungai yang jernih seperti ini di Jogja. Hampir nggak ada. Jadi bening sekali dan kita lihat juga banyak ikan-ikan kecil katanya. Tuh sangat bening teman-teman, itu sampai kelihatan dasarnya ya. Jadi hampir apa ya, kayak mata air, karena memang dia dari sumber, kemudian sumber ini kan bersih ya. Dan kita lihat para peserta sedang menikmati makan siang yang belum dimakan tadi. Kalau kita tadi udah dimakan di bis, karena udah kelamaan nanti malah kaliren gitu ya. Kita lihat situasinya, Banyu Tibo itu tidak terlalu luas, jadi cuman ini aja spotnya. Nah ini, pada kesempatan ini saya akan coba muter sampai bawah ya, sampai titik terendah di pantai Banyu Tibo itu sendiri. Ini cuman jalan setapak gitu ya, bahkan mungkin kendaraan nggak bisa kali ya, motor gitu nggak bisa karena kemiringan curam. Itu adalah menara pandangnya, gardu pandang, cuman saya nggak naik ke atas karena tidak ada pengamannya kanan kirinya. Nah, kita coba langsung turun ke bawah di spot paling utama dari pantai Banyu Tibo. Kita bisa melihat di sini cuacanya sangat panas, makanya kita juga prepare dengan body lotion dan juga jaket. Ya, ini adalah spot utama dari pantai Banyu Tibo. Kita lihat itu ke bawah itu, cuman ditutup ya, tidak dibuka untuk umum. Tuh, itu adalah rutenya, dan kita lihat icon-iconnya itu Banyu Tibonya. Ini bergoyang-goyang karena anginnya sangat kencang sekali. Kita coba turun lagi ke spot paling deep di pantai Banyu Tibo. Terus menuruni, ini juga terjal, jadi cukup menguji dengkul ya. Kalau dengkulnya nggak kuat pasti sangat bergetar gitu. Nah, kita telah tiba di spot utama, atau tepatnya deep spot ya, tempat paling rendah di pantai Banyu Tibo yang langsung menghadap ke Samudra India di selatan ya. Itu saya coba untuk membetulkan kemarin, ini angin, terus buih, terus loncatan air ombak itu karena nggak ada pemecahnya, itu hampir pasti merasakan ya, cipratan lah. Nah, itu spot Banyu Tibo utamanya. Kita coba zoom, bisa nggak di zoom? Oke, di zoom. Nah, oke, tulisan Banyu Tibo dan juga Banyu Tibonya yang kita lihat airnya terkena angin. Jadi oke. Setelah dari spot utama, karena mengingat bahaya, saya coba naik lagi karena di bawah sangat kencang anginnya dan panas spotnya ya. Kita naik lagi, kita lihat dari sisi sentral dari spot Banyu Tibo. Kita lihat nih, itu terdiri dari gua-gua gitu ya, sebenarnya bukan goa sih, cuman cekungan aja. Kita naik ke atas, warung-warung tutup karena kita hadir pada hari Minggu. Mungkin kalau hari Sabtu mungkin itu warung pada buka ya. Ini ada titik sentralnya ya, kalau kita ingin memandang itu. Kita lihat danau, sungainya jernih sekali.
Kita memandang dari spot atas nih. Nah itu tadi tempat turunnya, kita lihat dari atas nih. Nah titik sentral dari Banyu Tibo memang ya, saya berusaha mengambil spot-spot dengan sangat cepat karena mengingat waktu juga tidak lama di sini. Jadi oke, kita zoom out lagi, kita lihat bagaimana. Indah sekali bukan? Oke, kita naik lagi. Ini masih naik terus ya. Sebenarnya bukan tanjakan tapi memang jalannya naik. Oke, itu di sebelah kanan adalah WC dan itu gardu pandang. Kita coba kembali ke spot utama, yaitu sungai, dimana teman-teman rekan-rekan semua sedang bersantai karena memang panas sekali. Jadi kalau untuk terlalu terpapar panas juga aduh luar biasa ya. Saya di sini juga mandi 1 kali. Hai dek, ngapain? Cari ikan. Masih si bungsu masih muter-muter di sungai yang jernih, karena benar hampir di Jogja tidak ada sungai yang jernih seperti ini, karena ini dari sumber langsung ke laut. Bayangkan kualitas airnya seperti apa, pasti oke ya, nggak ada limbah. Sampah pun nggak ada tuh. Oke, ini adalah para sesepuh di kampung RT 01. Kita lihat. Halo bang, kata-kata hari ini panas katanya gitu. Ya, ini adalah tuan rumah asli Pacitan, Mr. Pamungkas. Dan ini teman-teman yang jarang tersorot kamera, jadi sangat antusias. And then kita lanjut ke spot berikutnya. Saya dengan Pak Sriono selaku tim ronda hari Selasa, kita nyasar nih ceritanya nih, nggak tahu nih Pantai Kelayar itu masuknya dari mana, karena banyak sekali spotnya. Kalau naik ojek itu 5.000 teman-teman ya untuk turun ya. Ini adalah spot tangganya dan ini cukup curam juga tangganya, jadi ya tetap hati-hati aja ya, karena kaki untuk dengkulnya harus oke sekali ya. Oke, Pantai Kelayar spot utama. Kita akan turun, kita akan coba jalan. Ada apa di bawah? Oke, ini karena pegang kamera sendiri jadi ribet. Pikir saya tuh udah masuk tulisan Kelayarnya, tapi enggak. Ya nggak apa-apa lah. Penting kelihatan dikit. Kita masih berpanas-panas untuk menuju spot utama di Pantai Kelayar. Ini banyak dari rekanan dari 01 ya, RT 01 ya. Jadi kita lihat ini adalah yang tadi para sesepuh, para senior. Kata-kata hari ini nggak ada, adanya cuma lapar. Masa lapar kata-kata, aduh, udah kita OTW aja. Nah ini spot pantai utamanya ya. Di situ ada craft yang menjadi altar, dan kita terus turun. Kemana ya? Saya tadi kehilangan jejak dari Nyonya dan si bungsu tadi, kemana ya? Ini saya coba nyari, cuman ini cukup luas ya jadi teman-teman ya. Jadi kalau kita jalan terus itu waduh. Jadi saya lebih berinisiatif ke ujung barat, bukan ke timur, karena ke timur jauh banget nih. Makanya saya memilih untuk putar balik aja, terus kita langsung ke spot yang ada di barat. Kita lanjut lagi, kita langsung turun ke pantai, dimana anak-anak masih belum ketemu saya nih. Dimana anak saya dan istri masih mencari ya. Kanan kiri ku lihat saja. Ini gimana ini? Turun spot langsung. Jadi dia pantainya itu ada karang-karang dulu ya, tidak langsung air pasir, langsung air tidak teman. Ada karang. Nah
Akhirnya saya bertemu dengan anak saya. Kita lihat ngapain lagi nih. Oke, kita balik dulu kameranya, kita lihat. Halo adik, adik, dadah, dadah adik. Ya, itu si sulung di depan bermain sendiri. Masih bermain sendiri dan termasuk cukup berani ya, karena ini dia langsung di lapangan. Masih asik. Halo. Hah, gitu ya, kita bisa melihat masih. Kita bisa lihat bagaimana bermain air di pantai, seru juga ya. Tapi ini termasuk pasang teman-teman, ini kondisinya sedang pasang, tinggi sekali airnya, tidak seperti biasanya itu surut. Oke, kita coba mengeksplor. Halo ibu. Kita coba eksplor dari ini, titik sisi barat dari pantai Kelayar ya. Kita lihat itu semua adalah teman-teman RT 01 yang memang sore ini khusus untuk menghadiri, dan mereka berkumpul. Tidak ada yang bermain air, masih belum ada, karena kita melihat. Halo bapak-bapak, halo ya, RT 1 di pinggir pantai semua. Oke, kita lihat. Ini saya bingung mau ngambil mana, mau ngambil pantai, gitu-gitu aja. Jadi udah fokus ke bapak-bapaknya aja, biar kelihatan OC gitu ya bapak-bapak. Hahaha, kita lihat mereka pada lemes karena makan malam masih jauh. Ya, kita lihat ini Bapak Santoso, Mas Hendro, dan juga Om Haryadi di sebelah kanan. Ya, kita lihat berpose. Memang ini kita nggak berani terlalu nengah ya teman-teman, karena ini sangat sedang pasang dan juga sangat licin. Ini licin sekali. Saya terjatuh di sini teman ya. Oke, peace, love and gaul, renang OCOY ya. Kita lihat bagaimana mereka bermeditasi di Laut Kidul. Cukup ekstrim ombaknya. Oke, kita coba, saya hampir kepleset lagi. Kita lihat kamera. Nah, posisi terpleset ya, kita terpleset lagi. Berapa kali harus terpleset di sini, licin sekali. Dan kamera miring-miring, tanda bahwa saya sedang terpleset. Bahkan hanya tertawa, kok bisa kepleset, hati-hati ngomong tuh, hati-hati. Lihat mereka menertawakan saya yang kepleset. Asem. Tapi disitulah kekompakan. Jadi sudah berkali-kali mencoba ke spot yang titik dalam, malah kepleset. Kita lihat tuh, kita kembali mengekspos dari para peserta, terutama bapak-bapak. Kita bisa melihat bagaimana cukup oke. Mereka tampak raut wajah gembira, walaupun capek ya, tapi gembira, seneng. Nah, itu tadi yang renang. Ini spot-spot yang terakhir di sore hari, dan ya tidak cukup ramai sih ya, termasuk sepi nih teman-teman, karena mungkin tanggal tua kali ya, jadi nggak banyak. Kita lihat masih seputaran teman-teman kita di RT 1, belum ada tuh, termasuk lowong ya. Lowong itu apa ya, sepi ya, sepi, termasuk sepi. Oke, kita di spot belanja. Nyonya tadi kebetulan belum belanja, belum beli apa-apa, jadi lihat tahu, ciri khas dari Pacitan ya, tahu isi bakso ya, tahu bakso gitu ya. Oke, Pak Ngadiono sesepuh di RT 1.
Dan ini teman-teman persiapan mau pulang ya, pulang ke Jogja. Ini Pak Duko PLT, ini Mbah Duko Sepuh. Kita lihat, halo. Nah, ini tim remaja Poswan, Ketua Panitia Pak Kristanto sedang mengabadikan ya anak-anak muda yang selalu sigap dan aktif dalam mengurusi para peserta, membantu berjalannya acara ini dengan sangat-sangat bijak. Ya, pulang ke Jogja ya, pulang aja. Udah sore. Kita lihat. Halo Pak, beli apa Pak? Lagi milih-milih dulu Mas, gitu katanya. Seraya berlalu tambah bingung karena harganya relatif bersaing ya, nggak terlalu mahal. Nyonya masih milih-milih entah apa yang dibeli, nggak ngerti juga ya. Kita ketemu dengan sesepuh di pom bensin, berfoto-foto para ibu-ibu sosialita. Kita lihat, waduh, foto ya, jangan lupa loh, foto yang bagus. Dan kita lihat, oke, udah bubar. Bis kita bis 2 ya. Oke, ini adalah scene terakhir dari video ini. Saya coba explore. Halo Mbak atau halo Dik gitu. Kita explore dari ini adalah video scene terakhir, jadi di mana saya melewati batu-batu dan cukup kesulitan karena sambil memegang tripod saya mencoba berjalan mengeksplor. Ini batu-batu besar-besar semua ya teman-teman ya, jadi bukan landai pasir gitu, enggak, ini batu. Jadi di sini memerlukan kekuatan kaki dan skill ketangkasan kaki yang oke kalau mau jalan di sini. Bisa-bisa geblak kalau nggak kuat gitu ya. Dan kita lihat masih panasnya sangat menyentrong dari arah barat. Sampai saya udahlah digembol aja lah. Ininya digembol aja gimana. Ya masih curam ya, itu batu, dari batu ke batu. Jadi kaki kita tuh dari batu ke batu, bukannya kita landai gitu tuh. Jadi kaki harus kuat, sendal harus oke. Saya coba menyamperi nyonya dan dia juga bingung saya ngapain di situ. Udah, akhir dari video ini, sampai jumpa, dadah. Capek, udahlah.